Kebakaran menghanguskan 5 rumah di permukiman padat penduduk di Surabaya, Jawa Timur. Gunung Lewotobi meletus ya Tuhan, lindungi kami semua Tuhan. Gunung Ilelewotobi, laki-laki di Flores Timur NTT, erupsi. 5 desa di lereng gunung terkena semburan abu vulkanik. Sempat terombang-ambing selama berjam-jam, 6 awak kapal berbendera Malaysia berhasil dievakuasi. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju sejumlah kota terpantau padat. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini, edisi Minggu 24 Desember 2023. Ini menjelang akhir tahun ya. Menjelang hari Natal juga besok. Betul. Ya. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Dan inilah Fokus Pagi selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Jalan Adia Warman, Surabaya, Jawa Timur. Sedikitnya 5 rumah hangus dan seorang wanita lansia penghuni salah satu rumah mengalami luka bakar. Api yang berkobar dari atap sebuah rumah di Jalan Aditya Warman Gang 4, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Sabtu siang membuat panik warga sekitar. Sempitnya akses jalan menuju lokasi kebakaran membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan mencapai lokasi. Upaya pemadaman pun dilakukan dengan berbagai cara, termasuk dari atap bangunan lain. Kita masuk di arah jam 12 di belakang ya. Api bisa dikendalikan setelah 18 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Namun, kencangnya angin dan rapatnya jarak antar bangunan membuat api dengan cepat merembet. Sedikitnya 5 rumah hangus terbakar. Diduga api dipicu adanya konsleting listrik di salah satu rumah, lalu merembet dan mengenai tabung gas LPG di rumah lain. Dari belakang itu sudah seperti konslet listrik sampai menjalar ke LPG sampai meledak. Dalam kebakaran, seorang nenek berusia 75 tahun, penghuni salah satu rumah yang sedang tidur, sempat terjebak api hingga mengalami luka bakar di tangan. Sejumlah petugas pemadam juga menderita luka bakar dan lemas akibat kekurangan oksigen. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Sebuah rumah yang dijadikan posko pemenangan salah satu calon legislatif sebuah partai politik di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu malam terbakar. Diduga api berasal dari korsleting listrik di gudang penyimpanan atribut kampanye dan bahan sembako. Asap hitam mengepul dari sebuah rumah yang dijadikan posko pemenangan salah satu caleg sebuah parpol di Jalan Bina Husada, Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu malam. Si jago merah mulai membakar bagian belakang rumah yang dijadikan gudang penyimpanan atribut kampanye dan bahan sembako. Diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik di ruangan tersebut. Tolong mobil motornya. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi berusaha menjinakkan kobaran api agar tidak menjalar ke bangunan rumah lainnya. Orang dua yang menjaga sini, begitu mereka buka pintu langsung ada api katanya di belakang. Dari mana Pak api keluar? Api dari dalam, dari gudang. Atas atau bawah? Dari itu pokoknya itu kamar mandi. Gudang? Iya, dari gudang. Apa tuh Pak? Gudang sembako Pak. Di tengah proses pemadaman sempat terjadi keributan setelah sejumlah orang yang tak berkepentingan mencoba memasuki rumah. Sedikitnya 10 mobil pemadam kebakaran diterjunkan.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Kita ke Nusa Tenggara Timur, pemirsa. Gunung Ilelewotobi laki-laki di Flores Timur erupsi. Akibatnya 5 desa di sekitar lereng gunung terdampak semburan abu vulkanik. Inilah Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur yang mengalami erupsi pada Sabtu pagi. Gunung Lewotobi meletus ya Tuhan, lindungi kami semua Tuhan. Asap tebal dengan tinggi sekira 1000 meter tampak membubung tinggi ke arah utara. Sementara kini status gunung berada di level 2 atau waspada. Gunung Lewotobi. Waspada. Meski material erupsi masih di sekitar puncak gunung, namun tiupan angin membawa abu hitam dan belerang hingga ke 5 desa di sekitar gunung. Warga diimbau untuk tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari pusat kawah gunung. Untuk peningkatan status atau lebih lanjutnya nanti kita sambil memantau terus tingkat aktivitas dari Gunung Lewotobi itu sendiri, apakah akan terus berlanjut ataukah tingkat aktivitasnya akan turun. Sementara petugas gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri membagikan masker gratis kepada warga sekitar agar terhindar dari penyakit berbahaya akibat abu vulkanis. Janda Gomez melaporkan dari Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kita ke peristiwa lainnya. Kapal tugboat Pretty Nine berbendera Malaysia Jumat lalu tenggelam di perairan Lagoy, Kabupaten Bintan. Setelah sempat terombang-ambing di lautan selama berjam-jam, 6 awak kapal yang kebanyakan berkewarganegaraan Indonesia ini berhasil diselamatkan. Setelah terombang-ambing di tengah laut nyaris seharian, 3 dari 6 awak kapal Pretty Nine yang tenggelam ditemukan tim SAR Tanjung Pinang. Tahan aja ya, tahan aja. Satu persatu awak dinaikkan ke atas kapal RIP 04 dari tim SAR Tanjung Pinang. Onboardnya satu-satu. Yang satu pegang semua ya. Tahan dulu, satu-satu. Tim SAR lalu melakukan pencarian terhadap 3 awak kapal lainnya yang juga terombang-ambing di laut. 6 awak kapal akhirnya berhasil diselamatkan. Ke-6 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia tersebut terlempar ke lautan setelah kapal tugboat Pretty Nine yang berbendera Malaysia mengalami kecelakaan saat berlayar di perairan Lagoy Bintan pada Jumat siang. Diduga kapal tenggelam akibat dihantam gelombang tinggi air laut setinggi 4 meter. Kalau kita melihat dari intensitas cuaca di Provinsi Kepulauan Riau beberapa hari ini kan memang cukup buruk, cenderung buruk. Seperti hari ini ombak di Provinsi Kepulauan Riau itu berkisar 2 sampai dengan 4 meter. Sehingga mungkin itu yang mengakibatkan kapal tugboat tersebut mengalami tenggelam. Tim SAR Tanjung Pinang mengetahui kecelakaan kapal tersebut dari Basarnas Tanjung Pinang yang menerima informasi melalui radio MRCC Johor Bahru dan VTS Batam. Para awak kapal yang selamat lalu dipulangkan ke daerah asal. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Tertidur di jembatan usai pesta miras, seorang pemuda terjatuh ke aliran Bendung Rentang di Majalengka, Jawa Barat. Ya, setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan Sabtu pagi dalam kondisi tak bernyawa. Menerima laporan ada warga yang hilang setelah terjatuh ke aliran Bendung Rentang di Kecamatan Jati 7, Majalengka. Tim gabungan yang terdiri dari petugas Basarnas, BPBD serta TNI Polri mendatangi lokasi untuk melakukan pencarian Sabtu pagi. Tahan, masih bertarik, tahan. Oke, clear. Setelah sekitar setengah jam mencari, korban ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Jam 8.50 korban diketemukan, kita mulai pencarian itu di 8.20. Sekitar 30 menit. 30 menit. Itu berapa kilo Pak dari jarak korban jatuh sampai 10 meter? 10
10 meter. LKP. Itu kedalaman air sendiri itu berapa? Kalau di bendungan sekitar 8 sampai 10 meter. Sebelumnya, korban Gilang Purnama, 23 tahun, warga desa Beber Jati 7, pergi dari rumah tanpa pamit bersama teman-temannya Jumat petang. Diduga korban terjatuh saat tertidur di tepi jembatan usai pesta minuman keras bersama teman-temannya Jumat petang. Diduga korban terjatuh saat tertidur di tepi jembatan usai pesta minuman keras bersama teman-temannya. Menurut informasi kata temannya tuh lagi tiduran terus balik, jadi ditarik sama temannya, kakinya cuma nggak ketahan, jatuh. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan keluarga. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka, Jawa Barat. Tawuran melibatkan puluhan orang dari kelompok yang berbeda di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menewaskan seorang remaja belasan tahun. Diduga tawuran terjadi berlatar belakang pembuatan konten untuk media sosial. Tim Inavis dan anggota Satreskrim Polresta Cirebon melakukan olah TKP di lokasi tawuran di Blok Rahayu, Desa Palimanan Barat, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Perkelahian massal yang melibatkan puluhan orang dari dua kelompok berbeda mengakibatkan seorang remaja berusia 14 tahun terluka parah di bagian lehernya akibat sabetan senjata tajam. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit oleh teman-temannya, namun nyawanya tak tertolong akibat pendarahan. Diduga dua kelompok sudah membuat janji untuk tawuran demi pembuatan konten di media sosial. Korban yang meninggal ini adalah mereka yang memang janjian dengan kelompok pelaku ya akan bertemu untuk melaksanakan tawuran atau mungkin ya bahasanya COD lah seperti itu. Sehingga dari kelompok yang pendatang ini datang mendatangi TKP, kemudian ternyata di situ terjadi tindakan kekerasan ya, salah satu korban ada yang diserang dengan menggunakan senjata tajam sehingga dia terluka ya di bagian leher. Untuk mengungkap motif dan pelaku tawuran maut itu, polisi sudah memeriksa 5 orang saksi. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, 12 orang terduga pelaku tawuran di kawasan Matraman yang menyebabkan seorang polisi terluka diringkus aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. 4 diantaranya diketahui positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. 12 orang terduga pelaku tawuran yang diamankan aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat Sabtu siang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 8 orang diantaranya masih berstatus sebagai pelajar. Polisi berhasil menyita berbagai jenis senjata tajam berukuran besar dari 12 tersangka. 4 diantaranya diketahui positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Tawuran juga mengakibatkan seorang perwira polisi terluka saat berupaya melerai tawuran, hingga harus mendapat 10 jahitan di bagian kepala. Kami menerapkan pasal 170 kekerasan terhadap orang, termasuk pasal 214, yaitu kekerasan melawan petugas secara bersama-sama. Pada saat kejadian, Ibtu Aan datang berusaha melerai, bukannya bubar, tetapi justru tawuran itu semakin menjadi, kemudian menjadi. Seorang pelajar di Makassar, Sulawesi Selatan yang kerap melakukan freestyle motor di jalanan akhirnya ditangkap polisi. Pelajar itu sengaja membuat konten freestyle motor dan mengunggahnya ke media sosial hanya untuk bisa menjadi terkenal. Inilah konten video freestyle motor yang dilakukan oleh seorang remaja bersama rekannya yang dibonceng di Jalan Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Remaja tersebut melakukan aksinya dengan cara mengangkat ban depan, lalu berkendara secara zigzag hingga membahayakan pengendara lain. Aparat kepolisian dari Perintis Presisi Samapta Polda Sulawesi Selatan yang tengah melakukan patroli di sekitar Jalan Ratulang akhirnya menangkap pria yang kerap melakukan freestyle motor itu. Pembuat konten ternyata seorang pelajar berusia 17 tahun. Saat diinterogasi, pelajar itu mengakui perbuatannya. Ia sengaja mengunggahnya ke media sosial sebagai hiburan agar bisa terkenal. Pelajar tersebut juga sengaja melepas plat kendaraannya agar tidak terdeteksi oleh polisi. Krowinya jadi pada saat mau berangkat sekolah,
dia angkat-angkat ban jalan, dilihat sama anggota sehingga diikuti, kemudian diamankan. Pada saat diperiksa HP-nya ternyata memang dia pelakunya selama ini sering melakukan freestyle di jalanan. Guna proses lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti sepeda motornya langsung diserahkan ke Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar untuk dikenakan sanksi berupa denda tilang selama 3 bulan. Raisa Abu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi selanjutnya, kuatnya benturan saat dump truck atau truk jungkit tanpa muatan menabrak stasiun LRT di Palembang, Sumatera Selatan mengakibatkan bak truk terlepas dari badan kendaraan dan merusak bangunan stasiun. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, truk box bermuatan rokok yang hilang kendali menabrak pohon sehingga sopirnya terlempar keluar. Petugas dibantu sejumlah warga menolong supir truk yang pingsan karena truk yang dikemudikannya menabrak pohon di Jalan Raya Kecamatan Galis, Bangkalan, Jawa Timur Sabtu siang. Kerasnya benturan membuat sang sopir terlempar keluar dari kabinnya. Sementara kernet truk box tersebut mengalami luka-luka. Kedua korban lalu dilarikan ke puskesmas. Kecelakaan tunggal terjadi diduga karena sopir truk yang bermuatan rokok itu mengantuk sehingga hilang kendali saat melintas di tempat kejadian. Awal mulanya kendaraan truk box berjalan dari arah timur ke barat. Sesampai tempat kejadian mengantuk hingga menghindar ke kiri dan masuk ke selokan. Mantan pohon gitu ya? Ya, nabrak pohon. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, sebuah dump truck atau truk jungkit menabrak stasiun LRT di Jalan Letjen Harun Sohar, Kecamatan Sukarami atau tepatnya di depan Asrama Haji Palembang. Peristiwa terjadi karena sopir truk tidak mengetahui bak kendaraannya terangkat ke atas ketika sedang melaju dari arah Bandara Sultan Mahmud Badarudin II menuju Talang Jambe. Kuatnya benturan yang terjadi mengakibatkan bak mobil terlepas dari kendaraan. Pada saat berjalan mendekati LRT Asrama Haji, baknya ini ngangkat karena hidroliknya mungkin dalam kondisi ada kemacetan. Jadi begitu mendekati LRT, bak ini langsung mengangkatnya tinggi sehingga nyangkut di LRT. Akibat peristiwa itu, gedung stasiun mengalami kerusakan, sementara sopir truk menderita luka di kepala dan tangan. Tim Liputan melaporkan. Ya, masih seputar kecelakaan, truk bermuatan ratusan dus keramik terbalik di depan gerbang tol Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu. Muatan truk yang berserakan di jalan membuat akses jalan dari arah Cianjur menuju tol Purbalenyi sempat tersendat. Mobil truk bawa keramik, Kung. Truk bermuatan ratusan dus keramik ini terguling di Jalan Raya Paris, tepatnya di gerbang tol Padalarang Timur, Kabupaten Bandung Barat. Petugas langsung mengevakuasi bangkai truk menggunakan mobil derek. Kecelakaan berawal saat truk melaju dari arah Karawang menuju Bandung dengan kecepatan tinggi. Saat melintas di lokasi kejadian, sang sopir kehilangan kendali hingga truk terguling. Diduga sang sopir mengantuk. Karena lagi sepi, ada mobil satu di sini. Terus tadi itu langsung banting tadi, langsung ke banting. Untungnya emang nggak ada korban jiwa lah, masih selamat. Muatan truk yang berserakan membuat lalu lintas di lokasi kejadian sempat tersendat. Tidak ada korban dalam kecelakaan ini. Kasusnya kini dalam penanganan unit Laka Satlantas Polres Cimahi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pemirsa, memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru, pemudik motor diimbau untuk tidak berboncengan lebih dari 2 orang lantaran bisa membahayakan keselamatan. Ya, seperti yang terjadi di Subang, Jawa Barat akibat kelelahan saat berkendara sepeda motor yang mengangkut 4 orang terlibat kecelakaan. Keempat korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Petugas dan warga mengevakuasi korban kecelakaan lalu lintas di ruas Pantura Pamanukan, Subang, Jawa Barat pada hari Sabtu. Seorang pemudik motor dan 3 orang penumpangnya terluka akibat menabrak sebuah minibus.
Diduga para korban yang berboncengan 4 orang sekaligus ini kelelahan dan mengantuk saat melaju dari Jakarta menuju Cirebon. Pengendara kemudian hilang kendali dan menabrak minibus yang melaju di depannya. Tiba-tiba saya ditabrak dari belakang. Oh. Iya. Terus kanannya kena. Oleh berapa motor ditabrak? Satu motor yang motor itu. Yang itu korbannya parah? Iya. Kejadian seperti itu jatuh aja. Bukan nabrak saya terus jatuh dia. Kini keempat korban dirawat di Rumah Sakit Pamanukan Subang, sementara kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Polsek Pamanukan. Jenderal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Lonjakan penumpang libur Nataru terjadi di terminal bus dan stasiun di sejumlah wilayah. 13.000 lebih penumpang tiba di stasiun kereta Cirebon selama libur Nataru. Sementara penumpang menumpuk di terminal bus Kalideres lantaran armada bus terjebak macet. Penumpukan penumpang terjadi di terminal bus Kalideres Jakarta Barat sejak Sabtu pagi hingga malam. Pemudik yang ingin melakukan perjalanan ke sejumlah kota di Jawa Tengah pada libur Nataru harus bersabar karena sejumlah bus datang terlambat akibat terjebak macet di ruas tol Cikampek menuju Jakarta. Selama arus mudik Nataru tercatat lebih dari 1.700 penumpang telah diberangkatkan dari terminal bus Kalideres. Sampai saat ini PO Bus, baik itu jurusan Jawa maupun Sumatera, itu masih menggunakan bis reguler. Jadi belum ada bis bantuan, karena saat ini masih menunggu bis reguler juga yang tiba. Karena memang ada kepadatan lalu lintas, baik di jalan tol yang mengarah ke Jakarta. Lonjakan penumpang juga terjadi di Terminal Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bahkan kenaikan jumlah penumpang di Terminal Cilengsi saat libur Nataru meningkat 75% dibanding hari biasa. Sejak Sabtu sore, sejumlah tiket bus sudah ludes terjual. Bahkan PO Bus harus menambah armada untuk melayani lonjakan penumpang. Ribuan penumpang dari Jakarta memadati area stasiun Kejaksaan Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu siang. Dari data PT KAI Daop 3 Cirebon, lebih dari 13.000 penumpang tiba dan berangkat dari stasiun Kejaksaan Kota Cirebon selama libur Nataru. Membludaknya penumpang di stasiun Kejaksaan Kota Cirebon membuat para penumpang harus antre saat keluar dari stasiun. Tim Liputan melaporkan. Untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan penumpang, petugas gabungan di Kota Salatiga, Jawa Tengah melakukan razia bus di Terminal Tingkir. Tak hanya memeriksa kelayakan kendaraan, petugas juga melakukan cek kesehatan dan tes urin terhadap para sopir. Petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta Satlantas Polres Salatiga mengadakan razia kelayakan bus di Terminal Tingkir Sabtu siang. Razia dilakukan untuk mencegah kecelakaan bus dan memberi kenyamanan serta keselamatan penumpang bus saat libur Natal dan Tahun Baru. Satu persatu bus diperiksa, mulai dari surat kelengkapan jalan, kelayakan kendaraan, surat izin trayek, hingga pengecekan fungsi komponen keselamatan berkendara. Jadi ini kesiapan dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya dalam rangka melakukan perjalanan ini berkeselamatan. Selain memeriksa kelayakan bus, petugas gabungan juga melakukan tes kesehatan dan tes urin kepada para awak supir bus. Sopir yang terdeteksi sakit atau mengkonsumsi narkoba dilarang beroperasi. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga, Jawa Tengah. Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru hari Sabtu, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju sejumlah kota terpantau padat. Di antaranya di eksit tol Parung Kuda Sukabumi, tol Jagorawi, serta ruas tol Purbalenyi. Polisi terpaksa melakukan rekayasa arus dengan menutup sementara gerbang tol Cilenyi. Ya, kemacetan parah menyergap ruas tol Purbalenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu siang. Kemacetan sejauh 5 km mengular hingga ekornya berada di kilometer 149 kawasan Gedebage, Bandung. Kendaraan hanya bisa bergerak perlahan dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Polisi lalu melakukan rekayasa arus untuk mengurai kemacetan dengan mengalihkan kendaraan tujuan Garut, Tasik, dan kota-kota di Jawa Tengah untuk melewati tol Cisumdawu, Sumedang, lalu keluar di gerbang tol Jatinangor dan Pemulihan Kabupaten Sumedang.
Sementara 2 hari jelang Hari Raya Natal, arus lalu lintas di ruas tol Jagorawi sejak dari kilometer 6 Ciracas, Jakarta Timur terpantau padat merayap pada Sabtu pagi. Ribuan kendaraan memadati jalur dari arah Jakarta menuju kawasan Bogor, Jawa Barat dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam. Bahkan tak jarang, laju kendaraan terhenti di beberapa titik. Kepadatan terjadi lantaran warga mulai memanfaatkan momen libur panjang Natal untuk berlibur bersama keluarga ke kawasan Puncak Bogor dan sekitarnya. Sementara kendaraan pada libur Natal dan Tahun Baru 2023 juga terjadi di Jalan Raya Sukabumi Bogor. Sejak Sabtu pagi, ruas Jalan Nasional dari Sukabumi menuju Ciawi terpantau macet. Bahkan antrian kendaraan sudah terlihat di ruas tol Bocimi Seksi 2 arah exit tol Parungkuda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan untuk mengurai kemacetan, petugas mengerahkan kendaraan dari arah Jakarta dan Bogor yang menuju Sukabumi untuk keluar dari exit tol Cigombong. Polisi tangkap 3 anggota komplotan pencuri motor di Bangkalan, Jawa Timur. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi pemirsa, kebakaran melanda 2 rumah warga di kawasan padat penduduk di Jalan Martapura 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Sabtu malam. Titik api yang berada di gang sempit sempat membuat petugas damkar kesulitan untuk melakukan proses pemadaman. Kobaran api terlihat dari lantai 2 rumah warga di Jalan Martapura 3, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat Sabtu malam. Besarnya kobaran api membuat sebuah rumah warga lain yang bersebelahan ikut dilalap si jago merah. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar tak meluas ke bangunan di sekitar. Titik api yang berada di gang sempit permukiman padat penduduk sempat membuat petugas damkar kesulitan untuk melakukan proses pemadaman. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun menurut warga, api pertama kali muncul dari lantai atas salah satu rumah. Saya habis sholat pengajian, tahlilan. Saya pulang ke rumah, tahu ada teriak api besar di pojok gitu. Nah udah pojok itu ya saya langsung lari keluar, bantuin. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian setelah belasan unit damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Akibat musibah kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Diduga akibat kondisi jalan yang gelap, sebuah minibus menabrak separator busway di Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kerasnya hantaman membuat minibus tersebut rusak parah pada bagian depan hingga melintang menutup ruas jalur busway. Yang mengalami kerusakan parah pada bagian depan usai mengalami kecelakaan tunggal menabrak separator busway di ruas Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu dini hari. Tidak hanya ringsek, kerasnya hantaman juga membuat separator yang ditabraknya keluar jalur hingga minibus tersebut melintang, menutup jalur busway. Minibus yang dikemudikan seorang pria ini melaju dari arah Pondok Indah menuju Permata Hijau dalam kecepatan tinggi. Namun saat berada di Jalan Sultan Iskandar Muda, pengemudi kehilangan kendali diduga akibat minimnya lampu penerangan di kawasan tersebut hingga kecelakaan tidak terhindarkan. Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Pemirsa, 3 anggota komplotan pencuri motor di Bangkalan, Jawa Timur berhasil ditangkap. Komplotan itu sempat diringkus setelah polisi mengidentifikasi sosok mereka yang terekam kamera pengawas saat mencuri. Inilah saat anggota Satreskrim Polres Bangkalan meringkus pria yang diduga anggota sindikat pencurian motor di rumahnya di Bangkalan, Jawa Timur. Tak hanya pria itu, polisi juga membekuk anggota sindikat lainnya di tempat berbeda.
Tersangka kemudian diminta menunjukkan lokasi tempat ia membuang plat nomor motor curiannya. Dalam operasi penangkapan itu, total 3 tersangka dapat diringkus. Salah seorang diantaranya berperan sebagai penadah barang hasil kejahatan. Dari tangan mereka disita belasan sepeda motor. Sosok komplotan pencuri motor itu dapat teridentifikasi setelah polisi mempelajari rekaman CCTV yang didapat dari lokasi hilangnya sepeda motor korban. Dan setelah diselidiki, para tersangka menjual motor curiannya melalui media sosial. Si pelaku ini, M ini, menawarkan menjual pun lewat media sosial. Nanti setelah connect, maka mereka COD, berjanjian di salah satu tempat. Jadi tersangka ini menjual satu sepeda motor kurang lebih antara 2,5 sampai 3 juta. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana 5 tahun penjara karena dugaan terlibat tindak kejahatan pencurian. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Diduga berselisih paham, seorang pemuda di Kota Palembang, Sumatera Selatan luka-luka setelah ditikam oleh temannya. Akibatnya korban menderita luka serius di beberapa bagian tubuhnya. Seorang pemuda warga Tanjung Lubuk Komering Ilir, Sumatera Selatan dilarikan ke rumah sakit Bari Palembang pada Sabtu pagi setelah ditikam oleh temannya. Korban diserang di sebuah pasar buah Jakabaring Palembang ketika sedang singgah ke lapak pelaku yang merupakan teman lamanya. Tiba-tiba keduanya terlibat pertengkaran yang berujung pada penyerangan dengan senjata tajam terhadap pemuda tersebut. Usai korban tersungkur, pelaku pun melarikan diri. Sesosok jasad perempuan ditemukan di area persawahan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Korban ditemukan dengan luka tusuk di bagian perut. Warga Dusun Jegles, Kabupaten Kediri, digegerkan dengan penemuan jasad perempuan di areal persawahan. Perempuan berusia 15 tahun itu ditemukan warga saat hendak ke lokasi wisata Gua Jegles dan langsung melaporkannya ke polisi. Korban ditemukan tergeletak di dekat sepeda motor dengan kondisi luka tusuk di bagian perut dan kepala. Kami dapat laporan dari masyarakat telah ditemukan mayat di dekat wisata Gua Jegles di Satule, Kecamatan Tepung. Selanjutnya saya bersama anggota ke TKP kami cek mayat menuju ke selatan, luka pada perut dan kepala. Guna penyelidikan lebih lanjut, jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk diautopsi. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi terkait peristiwa ini. Danus Sukendro melaporkan dari Kediri, Jawa Timur. Sesosok mayat pria ditemukan dalam keadaan tertelungkup di dasar Sungai Batang, Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Jenazah tersebut ditemukan oleh penambang pasir. Polisi dan petugas penyelamat gabungan mengevakuasi jenazah pria yang ditemukan di bawah jembatan bypass Kototuo, Padang, Sumatera Barat. Mayat itu awalnya ditemukan oleh penambang pasir yang akan mengambil pasir di Sungai Batang, Kuranji tersebut. Saat sedang mengeruk pasir menggunakan sekop, didapati jasad dalam keadaan tertelungkup di dasar sungai yang dangkal. Saat diangkat ke tepi sungai, seorang warga mengenal jenazah itu sebagai kakaknya yang hilang sehari sebelumnya. Dan untuk mengungkap penyebab kematian pria tersebut, polisi membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Berdasarkan ada masyarakat yang mengeluarkan pasir, pada saat mengeluarkan pasir di sungai, di sampingnya terlihat seperti wajahnya manusia. Ternyata dia lihat, dia pegang benar-benar itu manusia. Sehingga beliau melaporkan kepada masyarakat yang lain. Dan masyarakat langsung menghubungi kami polisi, Polsek Kota Tangah, dan kami langsung. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu seberat 60 kg. Barang haram tersebut diduga berasal dari Malaysia dan akan diedarkan ke Jakarta dan Surabaya. Berawal dari laporan masyarakat, petugas berhasil menggagalkan pengiriman narkoba di Simpang Lampu Merah Kilometer 6 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 19 Desember lalu.
Polisi menggeledah mobil yang dikemudikan tersangka DF 46 tahun dan menemukan 27 bungkus plastik hitam berisi narkotika jenis sabu di bawah jok tengah. Petugas juga menemukan 18 bungkus plastik berisi sabu-sabu yang disembunyikan di dalam ban cadangan pertama dan 15 bungkus lainnya di dalam ban cadangan kedua. Total petugas BNNP Kepri berhasil menyita 60 bungkus sabu-sabu dengan berat total 60 kg. Barang haram tersebut diduga berasal dari Malaysia dan akan diedarkan ke kota Jakarta dan Surabaya. Petugas yang melakukan pengembangan berhasil mengamankan 2 tersangka lain di Bengkulu dan Sukabumi, Jawa Barat. Kita lakukan penangkapan terhadap 1 orang, kemudian dikembangkan 1 orang lagi. Dan dari 2 orang ini mereka dikendalikan oleh yang ditangkap di Sukabumi tadi. 3 tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Akibat terkena ledakan kembang api, seorang pria di Merauke, Papua Selatan harus diamputasi kedua lengannya. Kembang api itu tiba-tiba meledak saat masih digenggam oleh korban. Nasib malang harus dialami seorang pria bernama Ardi di Merauke, Papua Selatan. Akibat bermain petasan dengan daya ledak tinggi di halaman rumahnya, ia harus dilarikan ke rumah sakit untuk diamputasi kedua lengannya. Saat kejadian, kembang api yang dimainkannya sempat meledak di udara sebanyak 3 kali. Namun, berikutnya petasan itu tiba-tiba meledak saat masih digenggam korban. Akibatnya, tangan korban mengalami luka parah. Warga yang berada di sekitar lokasi pun panik dan berlarian menyelamatkan diri. Polisi menduga kembang api tersebut sudah kedaluarsa sehingga ledakannya tidak beraturan. Adanya ledakan kembang api yang dapat mengenai salah satu orang ya sebagai korban, yang mana yang bersangkutan sendiri meledakkan kembang api tersebut sehingga meledak tidak beraturan. Buntut dari insiden ini, polisi mengimbau agar warga lebih berhati-hati saat bermain kembang api, sehingga terhindar dari hal yang berbahaya. Terlebih, menjelang Natal dan Tahun Baru, penjualan kembang api ini semakin marak di berbagai tempat di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya sejumlah gereja bersolek jelang perayaan Natal. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, bahan bakar minyak jenis solar langka di sejumlah daerah. Akibatnya antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU. Antrean kendaraan tampak menanti giliran pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sejumlah kendaraan pribadi, umum, hingga kendaraan besar seperti truk terlihat antre mengular hingga ke jalan raya. Ya, sudah beberapa pekan terakhir, bahan bakar minyak jenis solar di kawasan tersebut langka. Diduga kelangkaan BBM diakibatkan tingginya pemakaian kendaraan memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Sudah berapa lama solar langka di Toraja? Sudah lama, Kak. Kita mengantri itu kayak dari jam 4 subuh sampai jam 9 pagi. Antrean kendaraan di SPBU juga tampak di Desa Sangen, Kecamatan Geger, Madiun, Jawa Timur. Bahan bakar minyak jenis solar sudah langka sejak 1 pekan terakhir. Permintaan solar yang tinggi jadi penyebabnya. Tak hanya karena memasuki libur Natal dan Tahun Baru, namun para petani juga membutuhkan solar lantaran memasuki masa tanam sehingga kebutuhan bahan bakar mesin diesel meningkat. Ini mungkin karena lagi momen Natal itu, jadi banyak kendaraan luar kota yang masuk. Selain itu, mungkin ini kan lagi musimnya kemarau, jadi petani juga menyerbu di sini semua, nggak ada hujan. Karena stok solar dibatasi sekitar 8.000 liter per hari, maka para petani yang ingin membeli BBM harus menyertakan surat rekomendasi dari pihak desa. Kalau hari ini 50 liter, tapi dibatasi per minggu itu 360 liter. Satu orang ya? Tidak boleh setiap hari. Kondisi kayak gini sejak kapan terjadi, Mas? Ini sudah 1 minggu ini. 1 minggu ini, Pak ya? Antri gini terus ya? Masyarakat berharap ada solusi dari pemerintah untuk mengatasi kelangkaan stok solar agar tetap aman di momen Nataru. Tim Liputan melaporkan.
Ya, kelangkaan bahan bakar minyak jelang Natal dan Tahun Baru juga terjadi di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Akibatnya puluhan kendaraan memadati SPBU sejak Sabtu pagi. Kelangkaan bahan bakar minyak kembali terjadi di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Akibatnya, puluhan kendaraan mengantre di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum di Kecamatan Biringere sejak Sabtu pagi. Antrean kendaraan ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir. Pihak SPBU terpaksa membatasi kendaraan yang mengisi BBM karena kurangnya pasokan bahan bakar minyak dari Pertamina. Yang datang ini tadi 16 Pertalite 16 solar. 16 apa itu Pak? 16 KL, 16.000 liter Pertalite. Oh, 16.000 liter solar. Melakukan pembatasan ini dengan adanya begini. Sudah 1 minggu Pak. Saya lebih utamakan kendaraan dulu. Kendaraan Pak nih? Iya. Oh, iya. Sebelumnya, SPBU ini mendapat jatah 16.000 liter BBM jenis Pertalite maupun solar setiap harinya. Namun sepekan terakhir hanya mendapat jatah 2 atau 3 kali dalam seminggu. Akibat kelangkaan BBM, beberapa SPBU di Sinjai juga terlihat tutup. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah komoditas pangan di tanah air mengalami kenaikan. Seperti di Jepara, Jawa Tengah, harga bawang merah dan bawang putih mengalami kenaikan hingga Rp7.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit justru mengalami penurunan. Harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Jepara, Jawa Tengah alami kenaikan. Bawang merah dan bawang putih naik dari Rp35.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Harga buah siam semula Rp5.000 per kilogram, kini menjadi Rp10.000 per kilogram. Buah tomat semula Rp8.000 per kilogram, menjadi Rp14.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai rawit yang sempat mencapai Rp120.000 per kilogram turun menjadi Rp75.000 per kilogram. Sedangkan harga beras premium masih stabil di Rp15.000 per kilogram. Ini sementara bawang merah sama bawang putih naik. Berapa harganya? Bawang merah itu, bawang putihnya sampai 42, bawang merahnya juga 42 sama. Sebelumnya berapa? Sebelumnya itu 35. Semuanya 35? Bawang merah 35 juga? Sama. Kalau cabai gimana harganya sampai berapa sekarang? Cabai itu sudah mulai turun, ini agak sedikit demi sedikit mulai turun. Sementara itu, harga ayam potong di pasar tradisional Gombong Kebumen, Jawa Tengah mulai mengalami kenaikan. Daging ayam potong saat ini naik menjadi Rp32.000 per kilogram. Sebelumnya, harga daging ayam dijual Rp29.000 per kilogram. Harga daging sapi masih stabil di Rp140.000 per kilogram. Dampak kenaikan harga daging ayam membuat penjualannya menurun. Diprediksi harga daging ayam akan terus alami kenaikan hingga Rp35.000 per kilogram. Ya, walaupun harga naik, memang untuk kebutuhan daging ayam tetap dibeli sama masyarakat. Namun karena kenaikan ya mungkin agak berkurang sedikit. Bupati Grobogan Sri Sumarni bersama Forkopimda melaksanakan sidak ke Pasar Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Kedatangan mereka untuk mengecek harga komoditas pangan menjelang Natal dan Tahun Baru. Harga sejumlah komoditas terpantau naik. Beras premium naik dari Rp14.500 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Bawang merah naik dari Rp23.000 per kilogram menjadi Rp27.000 per kilogram. Untuk konsumsi Natal dan Tahun Baru, saat ini di gudang Bulog masih tersimpan stok beras sebanyak 1.900 kilogram. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pengurus sebuah gereja di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi membuat hiasan Natal menggunakan puing-puing sebagai reaksi atas konflik di Palestina. Sementara di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, untuk menyambut hari Natal, umat Kristiani di Kampung Baru membuat pohon Natal dari rumput ilalang dan batang pohon. Ini dia pohon Natal unik kreasi warga Kampung Baru Kabupaten Mamasa yang terbuat dari ilalang dan batang bambu. Bahan baku alam yang melimpah ditambah sentuhan ornamen khas Natal dan lampu warna-warni membuat pohon ini indah dan cantik. Untuk membuat pohon Natal dengan ketinggian mencapai 2,5 meter ini dibutuhkan waktu 2 hari dari proses pengumpulan bahan hingga proses pembuatan.
Kreasi pohon Natal ini sengaja dibuat oleh jemaat Ebenezer Kampung Baru dengan tujuan untuk mengajak para jemaat lebih mencintai dan melestarikan alam. Potensi alam melimpah namun tak terkelola dengan baik menjadi inspirasi jemaat membuat pohon Natal bernuansa alam. Kita ingin tonjolkan bagaimana mencintai alam ini sehingga alamnya kita bisa gunakan dengan baik dan bisa dipergunakan juga untuk perayaan Natal. Para jemaat dari berbagai gereja di Mamasa sudah sepekan terakhir melakukan berbagai persiapan menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru. Selain membuat pohon Natal, mereka juga mendesain gereja agar terlihat indah dan semarak dalam menyambut Natal tahun ini. Edi Junaidi melaporkan dari Mamasa, Sulawesi Barat. Sementara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pengurus gereja Santo Thomas Lagan membuat diorama kelahiran Yesus di atas puing-puing bangunan yang hancur akibat konflik Palestina. Hiasan ini sebagai bentuk solidaritas atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Tak hanya itu, pohon Natal di gereja ini juga dihiasi ornamen sosialisasi pemilu tahun 2024. Tim Liputan melaporkan. Jelang perayaan Natal, polisi melakukan sterilisasi sejumlah gereja. Di Pemalang, Jawa Tengah, polisi menyisir sejumlah gereja menggunakan anjing pelacak dan metal detektor. Sementara tim Jihandak Brimopolda Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sterilisasi sejumlah gereja utama yang ada di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Menggunakan sejumlah peralatan khusus, tim Jihandak Polda DIY menyisir bangunan gereja Katolik Santa Maria Bunda Penasihat Baik di Kulon Progo, Yogyakarta. Petugas memeriksa mimbar, tempat duduk jemaat, dan area sekitar bangunan gereja. Kegiatan sterilisasi gereja dilakukan untuk memberikan rasa aman jelang perayaan Natal. Selain 7 gereja utama di Kabupaten Kulon Progo, total ada 44 lokasi gereja yang diperiksa oleh petugas. Kami dari Polres Kulon Progo mengadakan kegiatan sterilisasi gereja dengan maksud untuk memastikan keamanan dari perayaan ataupun rangkaian dari perayaan Natal tahun 2023 ini. Untuk mencegah gangguan keamanan saat perayaan Natal, Polres Pemalang melakukan sterilisasi sejumlah gereja di Kota Pemalang, Jawa Tengah, Jumat siang. Seluruh ruangan gereja diperiksa menggunakan metal detektor, serta anjing pelacak dari unit K9 yang mampu mengendus keberadaan bahan peledak dan benda berbahaya lainnya. Gereja yang telah disterilisasi selanjutnya akan dijaga personil polisi. Tim Liputan melaporkan. Calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga pada pemilu 2024 mendatang terus bergerilya untuk mencari dukungan dan simpati masyarakat. Mereka menemui pendukungnya untuk menerima aspirasi serta mendengarkan keluhan masyarakat. Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menemui ribuan kiai dalam acara Holakoh Kiai Kampung di Kabupaten Demak pada Sabtu sore. Menurut Caimin, Demak akan menjadi basis kekuatan PKB dan NU dalam pemilu 2024. Caimin optimis mampu meraih suara lebih dari 50% di Kabupaten Demak. Acara ini menjadi rangkaian kampanye Anies Muhaimin di Jawa Tengah. Pasangan Amin menggalang suara dengan sasaran para ulama di Jawa Tengah. Ya, alhamdulillah hari ini saya bahagia sekali kembali ketemu para kiai-kiai, para pimpinan-pimpinan pesantren, para pimpinan-pimpinan majelis taklim sekaligus pimpinan masjid-masjid dan musola yang semua itu adalah kekuatan kita dipadu dengan para aktivis NU. Selanjutnya Muhaimin Iskandar datang ke Kudus, Jawa Tengah untuk bertemu dengan para pelaku UMKM di Gedung Serbaguna dan mendengarkan keluhan mereka. Keluhannya antara lain permodalan dan perizinan. Jika terpilih nantinya, pasangan Amin akan mengalokasikan 150 triliun rupiah untuk pelaku UMKM. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi dengan para pedagang yang berada di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Gibran mengecek ketersediaan sayur dan buah. Ia juga sempat mencicipi buah-buahan seperti melon dan durian yang tersedia di pasar dan membeli beberapa buah tersebut.
Pada Sabtu malam, Gibran disambut antusias ribuan pendukungnya di kota Manado, Sulawesi Utara pada saat ibadah Natal DPD Golkar Sulawesi Utara. Gibran meminta kepada pendukungnya untuk tidak termakan isu-isu negatif dan berita bohong yang menjatuhkan dirinya dan Prabowo. Ia juga meminta pendukungnya agar tidak khawatir saat dirinya tampil dalam debat, mengingat dirinya telah berpengalaman dalam debat yang dilaksanakan KPU ketika mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo. Bapak Ibu, di panggung itu orang dari 3 kontestan kemarin malam ya Bapak Ibu ya, orang yang pernah ikut debat KPU itu cuma saya sebagai wali kota. Saya yang sudah ngerti formatnya, ngerti trik-triknya, ngerti cara menyanggah, ngerti cara menjawab, ngerti cara bertanya. Ini Bapak Ibu nggak perlu takut. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan safari kampanyenya ke daerah Jawa Barat. Lokasi pertama yang dikunjungi adalah tempat pelelangan ikan di Kabupaten Indramayu. Dalam kesempatan itu, Ganjar menjanjikan perbaikan kesejahteraan nelayan lewat optimalisasi maritim dan membenahi berbagai sektor kelautan. Saat berdialog di tempat pelelangan ikan Karangsong, Ganjar menerima pengakuan mengejutkan dari nelayan, di mana para nelayan kerap menyetor sejumlah uang keamanan kepada para preman yang disebut bajak laut. Uang yang disetor pun tidak sedikit, yaitu berkisar 3 hingga 5 juta rupiah per minggunya. Kan bajak laut ini preman gitu. Karena saya tanya petugas, bukan. Siapa mereka? Dia preman. Ya mengamankan kita. Inilah tugas dari Kementerian Kelautan, dari Angkatan Laut untuk bisa membantu para nelayan kita. Seandainya menemukan semacam itu, mesti ada tindakan penegakan hukum. Kalau enggak, dia tentu mereka akan merasa bahwa ini sebuah kewajiban, padahal enggak ada itu. Terkait pernyataan Mahfud MD tentang diplomat titipan, Ganjar menilai posisi diplomat harus diisi sosok yang kompeten, walaupun diplomat berasal dari berbagai sumber. Tim Liputan melaporkan. Jelang pemilihan umum tahun 2024, sejumlah logistik pemilu dikirimkan ke beberapa daerah di tanah air, seperti pengiriman logistik pemilu ke Jepara, Jawa Tengah yang dikawal ketat pihak kepolisian. Logistik surat suara telah tiba di gudang penyimpanan. Dengan menggunakan 5 truk, logistik surat suara pemilu 2024 tiba di gudang penyimpanan KPU Jepara, Jawa Tengah Sabtu siang. Kedatangan logistik dikawal ketat aparat kepolisian sejak dari lokasi pemberangkatan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelum dilakukan pembongkaran, Komisioner KPU Jepara dengan disaksikan Bawaslu memastikan box truk pengangkut dalam kondisi tersegel. Surat suara yang datang merupakan surat suara untuk pemilihan legislatif dari tingkat kabupaten, provinsi hingga DPR RI. Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara serta penggunaan aplikasi Sirekap di lapangan BTN Agraria Kota Makassar pada Sabtu siang. Simulasi melibatkan warga sebagai KPPS dan pemilih. Panitia sengaja memakai kaos berwarna merah muda karena seolah-olah pemilihan berlangsung pada tanggal 14 Februari, yaitu pada hari Valentine. Pihak KPU juga turut mensimulasikan pencoblosan untuk penyandang disabilitas. Kegiatan ini diharapkan menjadi gambaran saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sekaligus melakukan antisipasi dengan kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi. Isi libur sekolah ratusan anak-anak di Kota Sukabumi, Jawa Barat mengikuti kegiatan sunatan massal. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Sheila Purnama. Kita lanjutkan informasi pagi hari ini pemirsa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara terkait Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina yang telah dirampas tentara Israel dan dijadikan markas militer. Sementara lebih dari 90 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel pada hari Sabtu. Seperti inilah kehancuran yang terjadi di pusat kota Khan Yunis, Gaza Selatan. Dalam beberapa minggu terakhir, pasukan Israel memusatkan perhatian pada kota terbesar kedua di Gaza ini. Tentara Israel mengirim lebih banyak pasukan darat ke Khan Yunis untuk menargetkan militan Hamas di atas tanah dan terowongan.
lebih dari 90 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel pada Sabtu. Meskipun ada seruan internasional yang meningkat untuk gencatan senjata, Israel berjanji untuk terus berjuang sampai Hamas dihancurkan dan disingkirkan dari kekuasaan di Gaza dan semua sandera dibebaskan. Sementara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin angkat bicara terkait rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina yang telah dirampas tentara Israel dan dijadikan markas militer. Ditemui saat kunjungan kerjanya di Surabaya, Wakil Presiden Republik Indonesia menilai perampasan rumah sakit milik Indonesia di Gaza oleh tentara Israel dinilai sebagai pelanggaran etik. Pasalnya, rumah sakit tersebut digunakan untuk menangani korban perang. Namun saat ini, justru telah dijadikan markas militer oleh tentara Israel untuk menyerang Hamas. Ma'ruf Amin menyebut, agresi militer Israel di Palestina telah melanggar aturan, terutama terkait hukum humaniter internasional untuk tak menyerang fasilitas medis. Pemerintah Indonesia juga sudah melakukan protes lantaran rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan untuk para korban perang. Rumah sakit itu biar melayani korban-korban ini menjadi masa tentang akhirnya juga pemerintah Indonesia sendiri bagaimana Pak? Ya pemerintah sih sangat itu Sebelumnya, organisasi relawan mengungkapkan terkait kondisi rumah sakit Indonesia di Gaza yang telah dijadikan markas militer tentara Israel. Tentara Israel terlebih dahulu menyerang fasilitas medis dan mengusir staf medis serta warga yang mengungsi di rumah sakit Indonesia. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Penumpang kereta api memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta pada libur Natal dan Tahun Baru. Selama libur Natal ini, pemirsa, sudah ada 125.000 penumpang kereta api meninggalkan Jakarta. Kita akan mengetahui situasi terkini dengan terhubung dengan Mehdi Hairi dan Gilang Robi yang saat ini berada di lokasi. Mehdi, silakan dengan laporannya. Ilham, Sila, dan juga pemirsa, di H-1 Natal ini kami pantau animo masyarakat untuk berangkat dari stasiun Pasar Senen ini begitu tinggi. Ramai sekali oleh para penumpang meskipun ini masih pukul 5.30 pagi. Dan bahkan tadi para penumpang pun datang sekitar 1 jam sebelum ini. Artinya ini masyarakat begitu banyak sekali yang rela datang lebih awal untuk bisa berangkat lebih awal agar bisa sampai ke tempat tujuannya lebih cepat. Karena memang di jam-jam ini ada beberapa titik favorit yang akan diberangkatkan. Ini adalah Solo dan juga Yogyakarta. Termasuk juga aktivitas porter yang ada di sini. Ini banyak sekali para porter yang juga siap untuk bisa membantu para penumpang membawa barang mereka ke kereta mereka masing-masing. Memang tercatat selama libur Natal dan Tahun Baru ini, Ilham dan juga Sila, ada sekitar 125.000 penumpang yang sudah diberangkatkan oleh PT KAI Daup 1 Jakarta. Apabila dirincikan, memang dari stasiun Pasar Senen ini sekitar ada 70.000 penumpang yang diberangkatkan, sementara di stasiun Gambir ada 50.000 penumpang yang sudah diberangkatkan. Sementara itu memang diprediksi tanggal 23 kemarin dan 24 ini jadi titik puncak arus keberangkatan dari stasiun Senen dan juga stasiun Gambir ini. Dan tentunya tingkat keterisiannya sendiri sudah ada 99% tiket yang sudah terjual. Artinya memang hampir sudah ludes semua, dan tentunya ini masih ada tiket-tiket lagi yang dapat Anda beli melalui PT KAI Akses dan juga beberapa aplikasi mitra dari PT KAI. Sementara demikian, Ilham dan juga Sila, kembali ke Anda di studio. Baik, Mehdi Hairi dan Gilang Robi melaporkan dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seekor paus ditemukan mati terdampar di pinggir pantai desa Yeh Embang, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, Bali, Sabtu pagi. Petugas melakukan nekroski untuk mengetahui penyebab kematian paus tersebut. Perlu lebih dari 1 orang untuk bisa membalikan bangkai paus sperma yang ditemukan warga terdampar di pesisir pantai desa Yejembang, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana pada Sabtu pagi. Pada tubuhnya terdapat sejumlah luka terkena benda tajam. Keberadaan bangkai paus tak urung menarik perhatian warga sekitar dan menjadi tontonan. Ini masih anakan, umur kira-kira belum ada setahun umurnya.
Ukuran panjangnya 3,45 meter, ya kelilingnya 1,65. Pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jemberana lalu melakukan nekropsi bangkai paus untuk memastikan penyebab kematian paus. Sebab dalam beberapa bulan terakhir, tercatat 4 ekor paus ditemukan terdampar di pesisir pantai Jemberana dalam kondisi mati. Setelah menjalani nekropsi, diketahui tidak ada makanan di dalam perut paus, sehingga diduga paus mati kelaparan. Bangkai paus lalu dikubur petugas di area sekitar pantai. Putu Setiawan melaporkan dari Jemberana, Bali. Mengisi libur sekolah, ratusan anak-anak di kota Sukabumi, Jawa Barat mengikuti kegiatan sunat massal. Tak pelak tangis anak-anak menggema dari majelis taklim yang dijadikan tempat sunatan massal tersebut. Gema suara tangis anak-anak terdengar dari sebuah majelis taklim di kota Sukabumi, Jawa Barat, tempat dilaksanakannya kegiatan sunatan massal. Mengisi libur sekolah, sebanyak 243 anak mengikuti kegiatan sunatan massal. Selain sunat massal, dalam kegiatan ini juga menggalang dukungan kemanusiaan bagi Palestina. Hadiah berupa ikan koi menanti anak-anak yang telah disunat. Ya, anak-anak yang di Hitan tidak harus dari warga sini, kota dan kabupaten. Setiap peserta anak yang di Hitan kita berikan buku ikro, obat-obatan pasca Hitan, sarung, snack box, juga ada 2 ekor ikan koi. Kegiatan sunatan massal ini rutin dilaksanakan sejak 7 tahun yang lalu. Anak-anak dari luar wilayah, bahkan yang beragama non-muslim juga bisa mengikuti kegiatan sunatan massal ini. Asep Didi melaporkan dari kota Sukabumi, Jawa Barat. Ya, pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Baik, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja kami yang bertugas, pagi ini saya Sheila Purnama. Dan saya Ilham Ardiansyah, pamit undur diri. Sampai jumpa, selamat hari Minggu. Happy birthday, hey, happy, semoga panjang